Apa kabar anak-anak kelas 9? Insya Allah sehat semua ya nak ya. Nah, kita sudah lama tidak berjumpa. Pasti kalian tambah besar ya nak ya, tambah tinggi. Kira-kira kenapa ya kita tambah tinggi dan tambah besar? Pastinya itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pembelahan sel, di mana pembelahan sel merupakan salah satu materi dari sistem reproduksi. Nah, untuk tujuan pembelajaran, Ustaz harap kalian bisa memahami tentang proses pembelahan sel dan juga membedakan mana meiosis dan mana mitosis. Sebelum Ustazah melanjutkan penjelasan tentang pembelahan sel, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment. Nah, kita sebagai makhluk hidup berasal dari satu sel saja sebenarnya. Tetapi dari satu sel tersebut akan membelah menjadi triliunan sel. Perlu kalian ketahui bahwa manusia dewasa memiliki sel sebanyak 100 sampai 200 triliun sel. Ustazah akan menjelaskan 3 alasan mengapa sel itu membelah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, salah satu alasan mengapa sel itu membelah yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Ustazah akan terangkan satu persatu alasan mengapa sel membelah. Alasan pertama, mengapa sel itu membelah yaitu pertumbuhan, di mana makhluk hidup memiliki ciri salah satunya tumbuh dan berkembang. Dikatakan tumbuh apabila sel itu membelah. Semakin banyak pembelahan, maka akan semakin besar tubuh dari makhluk hidup tersebut. Untuk alasan kedua, mengapa sel itu membelah, yaitu perbaikan. Kita amati gambar luka yang ada di slide. Beberapa hari kemudian, maka luka itu akan tertutup. Nah, itu merupakan salah satu aktivitas dari pembelahan sel. Pada bagian yang mengalami luka, berarti bagian tersebut mengalami kerusakan. Nah, disitulah sel-sel akan membelah dan melakukan perbaikan sel yang rusak. Untuk alasan ketiga, ya, mengapa sel itu membelah, yaitu reproduksi. Di sini diartikan bahwa yang dinamakan perkembangbiakan secara seksual dibutuhkan sel kelamin, baik sperma maupun ovum. Disinilah peran pembelahan sel, yaitu dalam pembentukan sel kelamin, baik sel sperma maupun sel ovum. Untuk lebih mengenali pembelahan sel, ada 2 macam pembelahan sel yang perlu kalian ketahui, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, di mana tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis dan meiosis harus kalian pahami. Pembelahan sel dibagi menjadi 2, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel yang rusak. Sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang bertujuan dalam pembentukan sel kelamin, baik sel kelamin betina, yaitu ovum, maupun sel sperma. Ustazah akan bahas satu persatu tentang
ciri dari pembelahan mitosis. Perlu diketahui, pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel somatik, yaitu sel-sel tubuh, meliputi sel darah, sel saraf, sel otot, dan sel lainnya, kecuali sel kelamin. Pada pembelahan mitosis hanya terjadi satu tahap pembelahan. Apa saja tahapannya? Ustadzah singkat dengan promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dari pembelahan mitosis, dari satu sel induk menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom dan sifat yang identik atau sama dengan induknya. Bisa diperhatikan di sini tahapan dari pembelahan mitosis. Ustadzah akan lebih menjelaskan di dalam video yang akan Ustadzah tampilkan. Kita perhatikan video pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis diawali dengan pembelahan profase, diikuti metafase, anafase, dan telofase. Untuk tahapan profase sendiri, di sini benang-benang kromatin akan memendek membentuk kromosom. Kemudian ciri yang lain yaitu membran inti sel mulai menghilang dan sentriol menuju ke kutub yang berlawanan, di mana benang-benang spindle sudah mulai tampak. Benang-benang spindle ini menjadi jalan bagi kromosom. Kromosom akan berada di bidang ekuator di tengah fase. Setelah itu, kromosom yang terkromat akan tutup yang berlangsung akan lunak yang memiliki kromosom yang ada di induknya. Begitu, kromosom yang benang membran inti sel dan tahap terakhir tahapan mitosis. Plus akan berpisah sehingga membentuk 2 anakan sel. Kita lanjutkan ke tahapan dari pembelahan meiosis. Ingat, pembelahan meiosis terjadi dengan tujuan untuk pembentukan sel kelamin. Terjadi hanya pada sel kelamin dan terjadi 2 tahap pembelahan, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana masing-masing tahapan meiosis 1 terdiri dari promat 1 diikuti meiosis 2 yaitu promat 2. Hasil dari pembelahan meiosis dari 1 sel induk menghasilkan 4 sel anak. Kromosom yang dihasilkan yaitu setengah dari induknya. Semisal induk sel 2N, maka sel anakan memiliki sifat setengah dari induknya, setengah dari 2N, yaitu N. Bisa diperhatikan gambar yang ada di bawah. Ada 2 tahapan ya anak-anak, meiosis 1 dan meiosis 2. Dari 1 sel induk akan menghasilkan
4 sel anak yang sifatnya tidak identik dengan induk. Jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Sini terlihat jelas perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Satu sel induk dari pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak dari 2 tahapan, sedangkan mitosis, satu sel induk akan membelah menjadi 2 sel anak, di mana jumlah kromosom dan sifatnya sama dengan induk. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan penjelasan Ustaz Nadia? Semoga sudah ya nak ya. Mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Untuk kesimpulan yang pertama, kalian harus tahu mengapa sel itu membelah. Ada 3 alasan. Apa saja anak-anak? Ada pertumbuhan, betul, perbaikan, dan yang terakhir untuk reproduksi. Untuk kesimpulan yang kedua, kita harus memahami perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Coba Ustazah tanya, manakah jumlah sel anakan dari pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan? Mitosis atau meiosis? Benar, untuk pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yaitu pembelahan meiosis. Untuk pembelahan sel yang melalui 1 tahapan saja, apa anak-anak? Betul sekali, pembelahan mitosis. Sekarang urutan dari pembelahan sel mitosis. Ya, coba kalian sebutkan secara urut. Cerdas sekali. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Demikian pembelajaran untuk kali ini. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya tentang bagian dan fungsi organ sistem reproduksi. Kalian pelajari dulu ya nak ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan beribadah dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.